Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ikhwatul iman, jamaatus salatis subhi, asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu taala. Bapak Ibu, tuan-tuan yang mulia, majelis jamaah salat subuh yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan al-mabahis. Pembahasan seputar peristiwa-peristiwa yang mengiringi daripada wafatnya kekasih kita, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda ikhtidarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam kondisi naza' atau ikhtidar atau sakaratul maut. Para ulama ahlu sejarah merekam ada dua bacaan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam kondisi sakratul maut. Jadi ada dua doa, dua redaksi yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis, yang mana dua doa ini diamalkan dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ikhtidari. Doa Nabi yang beliau baca ketika beliau menjelang memasuki dalam kondisi sakratul maut. Fi ba'dir riwayah, redaksinya dalam beberapa riwayat disebutkan wa bada'a ikhtidarun Nabi sallallahu alaihi wasallam khina ishtidadi yaumal isnaini. Kemarin kita sudah sampaikan Nabi SAW di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal masuknya waktu duha, maka itulah di mana Nabi SAW mengalami masa di mana masa kritis atau di mana beliau sudah masuk detik-detik sakratul maut. Wa kana bi jiwari Aisyah radhiyallahu anha, dan itu beliau berada di sisinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa asnadathu ilaiha, sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan yang sudah lalu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau fi halatin nas'i, dalam kondisi sakratul maut, maka beliau yang tadinya berbaring bersandar di atas tempat tidur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fa asnadathu ilaiha, kemudian Sayyidah Aisyah duduk, kemudian diambillah badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibaringkan. Waktu itu pertama kali kepala beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam disandarkan, dibaringkan di atas kakinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana mautuhu fi baitiha wa fi hijriha. Sepakat ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat di rumah atau di biliknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa inda istidadi sakaratil mauti alaihi aqarra anna lil mauti sakarat.
Kemudian farofa isba'ahu wasakhoso basoruhu. Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum rohnya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau masih sempat mengangkat jari beliau, kemudian pandangan mata beliau lurus menghadap ke atas, Pak. Jadi pandangan Nabi fasakhoso basoruh, sukhusul basor. Jadi para ulama sepakat wa amma sukhusul basori. Jadi tatapan mata yang menerawang gitu loh, Pak. Maksudnya Nabi itu diperhatikan oleh Sayyidah Aisyah, kedua mata beliau jauh menatap ke atas, tatapan yang menerawang. Jadi tatapan menerawang itu menatap tajam, tetapi tidak bisa kita artikan seperti apa tatapan itu. Itu namanya sukhusul basor, Pak. Dan sepakat ulama wa amma sukhusul basor min alamati qurabil mauti. Dan termasuk sukhusul basor itu tanda bahwa orang itu akan menjemput kematian, Pak. Jadi kalau kita menungguin orang sedang sakit, kok tiba-tiba pandangannya sudah mulai kosong begitu, tatapannya sudah mulai jauh, tidak berkedip lama gitu, itu tandanya dia sudah masuk sakratul maut, Pak. Dan ini menjadi alamat. Wattafaqal ulama'u bi anna sukhusul basari huwa min alamati qurabil mauti. Dan termasuk tanda orang itu akan segera mati itu ketika pandangan matanya sudah mulai kosong, Pak. Nah, sukhusul basorinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kosong, tetapi Nabi menerawang melihat jauh ke atas. Nah, kita lihat seperti apa. Wa sami'at Aisyah radhiyallahu anha minhu kalimatin fa asghat ilaiha. Ketika beliau Sayyidah Aisyah melihat tatapan mata Nabi yang sudah menerawang jauh ke atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam yukharriku. Beliau menggerakkan bibirnya. Jadi beliau menggerak-gerakkan bibirnya. Sayyidah Aisyah yang melihat ini, beliau ingin tahu apa sih yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fa asghat ilaiha. Kemudian beliau dekatkan telinga beliau mendekati bibirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fasami'atu, beliau mendengar wa innahu yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma ghfirli warhamni, kemudian wa alhiqni ar-rafiqal a'la, atau dalam riwayat yang lain wa alhiqni bir-rafiqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis ke-5674. Jadi setelah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendekatkan telinga beliau ke bibirnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah mendengar satu kalimat doa yang diulang-ulang, wa yuqarriruha. Nabi mengulangi doa ini berulang-ulang, waqad kararaha salasan qabla ay yaltahiqa bir-rafiqil a'la. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, yang artinya Allahumma ghfirli, Allahumma ya Allah ampuni saya ya Allah, warhamni rahmati aku ya Allah, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan sampaikan aku pada ar-rafiqil a'la. Ini doa yang dibaca berulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi maksumun. Beliau adalah orang yang maksum, yang bahkan dikatakan la dan balah wala isma fi hayatih. Nabi tak punya dosa satupun sekecil apapun, Pak. Akan tetapi di hadis ini disebutkan Nabi membaca doa Allahumma gfirli, ampuni aku ya Allah. Hal ini bukan menunjukkan Nabi itu berdosa. Wa qala al-imamu Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, dan para ulama yang lain ketika memahami doa istighfarnya Nabi, itu dikategorikan istighfarus syakirina. Jadi istighfarnya orang yang bersyukur, Pak. Jangan-jangan aku ini kurang bersyukur kepadamu ya Allah. Nah, kalau kita ini istighfarul mudnibin,
Istighfarnya orang yang berdosa. Jadi istighfarnya orang berdosa sama istighfarnya ahli syukur itu beda, Pak. Makanya Nabi SAW ketika beliau kakinya bengkak-bengkak, Sayyidah Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin matmunun?" Maka beliau menjawab, "Apakah aku salah jika aku ini dikatakan di hadapan Allah abdan syakura? Apakah aku tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah?" Jadi hamba yang bersyukur. Jadi istighfarnya Nabi itu istighfarus syakirina. Istighfarnya orang yang ahli syukur, Pak, bukan orang yang berdosa. Nah, warhamni, dan rahmati aku. Apa artinya? Rahmat inilah yang menentukan. Bahkan dalam satu riwayat tidak ada seseorang yang masuk surga karena amalnya, kata Nabi, kecuali ia karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Rasulullah SAW dalam doanya warhamni menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa apa-apa yang diberikan, yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat kelak berupa kesenangan, itu semata rahmatnya Allah. Warhamni, dan rahmati aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan sampaikan aku birrafiqil a'la. Ar-rafiqil a'la ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan ar-rafiqul a'la? Wa takharrakat syafatau bi kalimatin yatakallamu biha fi sautin khafid. Nabi SAW membaca doa ini dengan suara yang lirih. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ini ba'da wafatin Nabi SAW. Doa yang dibaca, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ampuni aku, rahmati aku, dan sampaikan aku pada satu kedudukan ar-rafiqul a'la. Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, salah seorang ulama di madhab Maliki, dalam kitab Al-Istidhkar, beliau mengatakan dalam juz 3 halaman 85, wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ikhtidari au du'a'u inda ikhtidari. Adapun doa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafat beliau, ketika sakratul maut, wa alhiqni birrafiqil a'la. Doa wa alhiqni birrafiqil a'la, dan sampaikan aku pada rafiqul a'la. Ma'khudun indahum min qaulillahi azza wa jal. Doa ini diambil oleh Nabi dari surah An-Nisa ayat 69. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya, ya Allah, kumpulkan aku setelah wafatku ini, kumpulkan aku ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka, minan nabiyina, yaitu dari kalangan para nabi-nabimu, was-siddiqina, orang-orang yang siddiq, wasyuhada'i was-solihin, yaitu orang-orang yang syahid di jalan Allah, was-solihina, dan orang-orang soleh. Maka dalam surah An-Nisa Allah sebutkan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman di akhirat. Jadi makna ar-rafiqil a'la itu, kalau menurut al-Imam Al-Allamah Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Istidhkar, beliau mengatakan, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, sampaikan aku pada makom ar-rafiqul a'la, satu tempat, satu kedudukan, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Satu tempat, satu martabat kedudukan yang mana tempat itu hanya diisi oleh Allah dengan orang-orang dari hamba-hambanya, nabi-nabinya, orang-orang yang membenarkan kenabian para nabinya, was-siddiqin, wasyuhada, orang yang wafat di jalan Allah, was-solihina, dan orang-orang soleh. Nah, kemudian wakila, sebagian riwayat dikatakan wa amar rafiqul a'la hiya al-jannah. Maksudnya rafiqul a'la itu surga, Pak. Wa qala al-imamu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Sarah Muslim atau kitab Al-Minhaj, beliau mengatakan as-sahihu alladzi alaihi al-jumhuru. Ulama sepakat maksud doa Nabi SAW yang paling tepat menurut kami, annal murada birrafiqil a'la al-anbiya usakinuna a'la illiyina. Nabi SAW
ketika beliau melihat ke atas, Nabi melihat tempat di mana yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas langit. Ini disebutkan sebagaimana keterangan Imam An-Nawawi, annal murada bi rafiqil a'la al anbiya'u asakiruna ala a'lal iliyina. Jadi kan dalam satu riwayat, orang beriman itu fi illiyin, Pak. Innal abrara la fi illiyina. Orang-orang abror, orang-orang yang beruntung, orang beriman itu fi illiyin, di satu tempat yang tinggi. Nah, bagaimana orang fajir? Wa amal fujjar la fi sijjin. Orang-orang yang rusak, orang-orang ahli dosa, ahli maksiat itu fi sijjin. Kemudian di tempat yang paling bawah, tempat yang paling hina. Nah, Nabi SAW a'la illiyina. Jadi kalau kita ini nanti kalau meninggal, Pak, wafat, orang-orang beriman seperti kita ini, insya Allah, orang-orang yang istiqomah ngaji tiap subuh, orang-orang yang jamaah 5 waktu, orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang sholat malamnya nggak pernah bolong, orang-orang yang apa lagi, Pak, setiap pagi tidak pernah ketinggalan berjamaah di masjidnya, rokaatal fajrinya dilakukan, sunnah fajarnya dikerjakan, sebelum pulang rokaatal isroknya dikerjakan, wiridnya dikerjakan. Nanti kalau wafat, di mana ruhnya? Fi illiyina. Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin dengan riwayat yang panjang, mereka diiring oleh para malaikat, bak pengantin dibawa ke satu tempat oleh Allah, maka letakkan ia fi illiyina, di satu tempat yang paling tinggi. Nah, kemudian roh Nabi ini bukan di tempat yang paling tinggi, tetapi a'la illiyina, di atasnya lagi tempat yang paling tinggi, Pak. Itu adalah al-anbiya'u as-sakinuna alaiha, yaitu diisi oleh rohnya para nabi, Pak. Al-anbiya, dan paling tinggi itu makomnya Rasulullah SAW. Makanya itu dikatakan ar-rafiqul a'la. Ini menurut Al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Nah, kemudian berikutnya, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga boleh mengamalkan doa ini, Pak? Hal yajuzu ayyad'u bihadad du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ikhtidari. Pertanyaannya, apakah kita juga boleh mengamalkan doa ini? Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Setiap habis sholat kita baca, apakah boleh? Faqalal ulama'u, maka wa anna hadzal hadis yashtamilu ala du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajaba al ulama, termasuk waqad ajaba ad-Darul Ifta al-Misriyah, Kementerian Agama Majelis Ulamanya negara Mesir, yang kami nukil, mereka menjawab bima nasuhu yajuzu ad-du'a'u bi qauli au bi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Dan kita boleh, Pak, mengamalkan doa ini. Sepakat para ulama, kita boleh membaca doa ini bukan ayyatamanna bil maut, bukan karena kita mengharap kematian, tetapi latihan birridho inda maji'ihi, latihan ridho ketika kematian itu datang kepada kita. Makanya para ulama memahami hadis Nabi SAW, doa beliau ini bukan Nabi itu ingin dimatikan oleh Allah, tetapi beliau ridho, ar-ridho bimaji'ihi, yaitu ridho ketika kematian itu datang. Karena meminta kematian itu tidak diperbolehkan, Pak. Rasul SAW melarang umatnya untuk meminta kematian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu kalau panjang umur, maka semakin kebaikan semakin banyak amalnya, semakin banyak kebaikannya. Wala yajuzu, maka tidak diperbolehkan meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa Allahumma alhiqni birrafiqil a'la, ini dipahami bukan minta kematian, tetapi bagaimana ada sikap keridhaan jika kematian itu sewaktu-waktu datang menjemput kepada kita. Jadi doa itu dibaca bukan karena ingin cepat mati, tetapi semata karena melatih jiwa kita ini supaya ada kekuatan keridhaan kepada Allah ketika kematian itu menjemput kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa fi riwayati Aisyah radhiyallahu an, rawahu an Imamu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah,
Doa yang kedua, Allahumma a'inni ala sakaratil mauti. Jadi ketika orang itu sakit sudah parah, Pak. Orang itu sudah merasakan tanda-tanda dekatnya kematian, maka disunnahkan wa yustahabbu lahu ayyad'u, maka ia disunnahkan untuk berdoa, Allahumma, ya Allah, mudahkan, a'inni, tolonglah aku, Allahumma a'inni ala sakratil mauti, agar aku mudah melewati sakratul maut ini. Jadi ada dua doa, Pak. Dua-duanya boleh diamalkan. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, boleh diamalkan, dibaca sesaat-sesaat ketika mungkin habis sholat atau habis tahajud, mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin setelah diwafatkan itu kita berada bersama dengan Nabi SAW, birrafiqil a'la. Nah, yang kedua, doa yang dibaca oleh Nabi SAW inda ikhtidar, yaitu membaca doa Allahumma a'inni ala sakaratil mauti, ya Allah, tolonglah aku dalam melalui sakratul maut ini. Dan itu boleh, Pak, diamalkan ketika kita sakit parah begitu. Tapi kalau sakitnya baru asam urat kayak saya ini, nggak perlu dibaca, Pak. Ini sakit pincang sholat duduk udah Allahumma a'inni ala sakratul maut, belum, masih jauh itu, Pak, 20 tahun lagi kalau saya ini. Tapi kalau sudah terkapar, nggak kuat apa-apa, melek merem doang gitu, nah ini disunahkan memperbanyak Allahumma a'inni ala sakratil maut, ya Allah, kalau tiba-tiba sakratul maut ini engkau datangkan, tolonglah aku untuk bisa mudah untuk melaluinya. Baik, kemudian berikutnya, Pak, kita masuk yang berikutnya, wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis yang menceritakan tentang masuknya malaikat Jibril bersama malaikat Israel, itu riwayat dari Sayyidina Ali semua, Pak. Jadi semua riwayat yang menjelaskan tentang masuknya malaikat Jibril bersama malaikat maut itu diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Dua ini aja, Pak, riwayatnya. Walaupun banyak riwayat, jalan periwayatan ini dari dua sahabat yang mulia ini, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pada waktu kemarin kita sudah sampaikan, dakhalal malaku Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana kisah malaikat Jibril bersama malaikat Israel ketika malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau minta izin karena di depan pintu malaikat Israel tidak berani masuk. Kemudian malaikat Jibril minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, arsalani Allahu alaik, Allah mengutusku untuk minta izin bahwasanya malaikat Israel sudah ada di depan pintu, apakah kau izinkan masuk? Idzan ya Jibril, aku izinkan, perintahkan dia masuk. Kemudian masuklah malaikat Israel, kemudian berdiri di sampingnya kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sayakifu inda ra'si kulli wahidin minna. Dan sebagaimana hadis-hadis yang lain, ini sebagaimana dipahami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, malaikat Israel itu kalau akan mencabut roh orang beriman itu pasti berada di samping kepala, apakah samping kanan atau samping kiri. Nah, waqala, setelah mendapat izin dan dialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, waqala al malakul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini beda, Pak. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dan yang lain disebutkan, kalau rohnya kita, orang-orang seperti kita itu ditarik, Pak, ditarik oleh malaikat Israel. Jadi roh itu dipegang terus ditarik. Wa amma ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun rohnya Nabi tidak dipegang, tidak diapa-apain, Pak. Wa qala, malaikat maut cuma mengatakan begini, ayyatuhar ruh at-thayyibah ukhruji ila ridallahi wa ridwan, wahai roh yang luar biasa harumnya, keluarlah engkau, pergilah engkau
berangkatlah engkau menjumpai keridhaan Rabbmu. Cuman begitu doang, Pak. Jadi nggak ada ditarik sama malaikat Israel, tidak ada. Cuman malaikat Israel mengucapkan begitu, ayyatuhar ruhut thayyibah ukhruji ila ridha, kepada keridhaan Allah, ila ridha minallahi wa ridwan. Wahai ruh yang mulia, wahai ruh yang paling agung di antara segala ruh yang diciptakan oleh Allah, wahai ruh yang luar biasa wanginya, keluarlah engkau, pergilah engkau menghadap keridhaan Rabbmu. Dengan seperti itu maka ruh Nabi so'idat, kemudian ruh Nabi naik keluar dari jasad beliau yang agung, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda, Pak. Jangan disamakan sakaratul mautnya Nabi dengan kita, itu sama tidak. Kalau kita memang dicabut, Pak, benar-benar dicabut. Bahkan wa fi ba'd riwayah, kalau orang itu orang fasik, seperti orang mencabut satu benang yang diikat-ikat pada satu bulu domba yang basah, diwel-wel terus ditarik begitu, jadi nyendal-nyendal gitu. Itu kalau rohnya orang fasik. Nah, kalau orang-orang yang beriman seperti seseorang menarik benang di antara tepung yang kering, itu ringan dan mudah, tidak meninggalkan bekas. Dan di sini ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut Israel cukup mengucapkan, ya ruhut thayyibah ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang agung, ruh yang paling mulia di antara semulia-mulianya ruh yang diciptakan oleh Allah, ruh yang paling agung di antara seagung-agungnya ruh yang diciptakan oleh Allah, keluarlah engkau. Maka ruh Nabi tanpa ditarik oleh malaikat Israel, atas izin Allah keluar sendiri, Pak. Dan inilah kemuliaan ta'ziman wa ijlalan wa ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlakuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan satu riwayat tentang bagaimana idza qubidatur ruh minar ruhil mu'minin. Ada seorang yang beriman, dalam riwayat ini bukan tatarannya seorang nabi. Jadi ada seorang hamba Allah, malaikat maut ini datang, Pak, kepadanya. Maka ia berada di samping kepala hamba tersebut. Ketika akan dicabut dari sisi kepala, maka ruh ini tidak mau. Kau jangan cabut dari sisi kepalaku, karena sebelah kepala ini, kanan ini, telinga ini dipakai untuk mendengarkan nasihat, telingaku dipakai untuk mendengarkan pengajian, untuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Maka dicabut dari kepala, dari atas sini, Pak, ad-dimag, dari otaknya. Roh ini berkata, ya malaikat Israel, aku tak mau kau cabut aku dari sini. Di kepalaku ini ada akal, ada otak, ada dimag, ku pakai memikirkan agama Allah. Dipakai di sini, dipakai untuk memikirkan bagaimana Islam itu berjaya. Datang dia ke tangannya, Pak. Ketika malaikat Israel datang dari tangan, tangan ini bicara ruh. Ya malaikat maut, jangan kau cabut aku dari tangan-tangan ini. Ini tangan-tangan yang dipakai untuk beribadah, menetapkan sujud di hadapan Rabbnya, untuk mengeluarkan sedekah-sedekahnya. Dicabut dari sebelah arah kaki, Pak. Dari arah kaki, ruh pun berbicara, ya malaikat Israel, jangan kau cabut ruhku dari arah kaki ini. Ketahuilah olehmu, kaki ini tiap pagi berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Tiap hari dipakai untuk berjihad, berdakwah. Kaki inilah yang dipakai untuk menolong sesama umat manusia. Maka malaikat ini bingung, Pak. Tapi bukan bingung seperti kita. Faso'idat malakul maut, malaikat naik lagi menghadap Allah. Ya Allah, ada seorang hamba fulan bin fulan, ku cabut dari atas tak mau, ya Allah. Ku cabut dari bawah, dia menolak. Ku cabut sebelah kanan, dia membantah. Ku cabut sebelah kiri, dia banyak juga alasan, ya Allah. Macam mana, ya Allah? Maka Allah berfirman kepada malaikatnya ini, kau turunlah, kau jumpai hambaku itu, faktub, maka tulislah di telapakmu, wahai Israel, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka perlihatkan kalimat itu kepadanya. Malaikat Israel datang, turun lagi kepada hamba Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini disebutkan, kemudian malaikat Israel menuliskannya di telapaknya. Jangan bayangkan seperti telapak kita. Setelah itu diperlihatkan kepada hamba,
tadi, ya fulan ungdur, lihatlah apa yang aku tulis ini. Ketika hamba ini sudah melihat apa yang ada di telapak tangannya malaikat Israel, faqalat hadhir ruh, ruh itu bilang begini, ya malakal maut, wahai malaikat Israel, silahkan kau ambil dari mana-mana engkau suka. Aku sudah yakin bahwa Allah sudah memberikan keridhaannya kepadaku. Maka malaikat ini mengambil tetap dari sisi kepala, Pak, dari sebelah kanan, sebagaimana kemuliaan orang beriman. Dan ini seorang yang soleh, Pak, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah ini mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hakikatan la sabila ila ingkariha kulul bashari yamutuna wa rasulullahi basyarun wa qala Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Maka setelah itu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disebutkan hakikatan la sabila li ingkariha, tidak ada pengingkaran dalam penjelasan masalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulul basyari yamutuna, setiap yang hidup pasti akan meninggal. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa basyarun walau kana lakal basyar. Nabi walaupun tidak sama dengan keumuman manusia, tetapi Nabi secara fisik Nabi manusia. Wa innahu basyarun walau lakal basyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih kita itu manusia, Pak, diciptakan oleh Allah, dilahirkan daripada rahimnya manusia Sayyidah Aminah, dilahirkan dari benih sulbinya seorang laki-laki yang soleh, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah manusia, Sayyidah Aminah manusia, dinikahkan oleh Allah, dititipkan satu benih yang paling agung, yaitu benihnya Rasulullah SAW. Lahir Nabi, seorang manusia yang kecil, kemudian tumbuh berkembang sampai wafatnya Rasulullah tetap manusia, bukan dari malaikat dan bukan dari jin. Artinya Rasul adalah wahuwa basyarun, manusia, Pak. Walau kana lakal basyar, walaupun Nabi itu tak seperti manusia, walaupun manusia, Nabi tidak seperti manusia secara umum, tetapi hakikatnya Nabi itu manusia. Makanya dalam Al-Quran surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau ini adalah mayit. Maksudnya suatu saat kau juga akan kembali menjadi jasad mayit, dan mereka nabi-nabi sebelummu mayyituna, mereka juga aku matikan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa basyarun, Nabi adalah manusia. Nabi juga wafat, Nabi juga ketika hidup sama seperti kita. Nabi menikah, Nabi makan, Nabi minum, Nabi juga tidur. Walaupun cara tidur makan beliau tidak sama dengan kita, tetapi secara umum dipahami Nabi adalah seorang manusia. Nah, kemudian yang keempat, halul muslimina ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir pembahasan kita, sebenarnya masih panjang, tetapi karena waktu syuruk sudah mulai mendekat jam 6:10. Yang berikutnya, halul muslimina ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, seperti apa keadaan orang beriman pada waktu itu, Pak? Bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu anhum? Wa fuji'a al-muslimuna bi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqatta'at qulubus sahabati alaman ala faqdihi alaihi salatu wassalam. Digambarkan, Pak, setelah Nabi wafat, fuji'al muslimun bi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fuji'a, faja'ah, syadidul alami au ta'allam. Sahabat semua merasakan perih hati yang luar biasa, Pak. Wa taqatta'at qulubul ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulus sahabatin Nabi, setiap sahabat hati mereka masya Allah teriris-iris, Pak. Wa taqatta'at qulubus sahabati alaman. Jadi sahabat hatinya teriris-iris, Pak. Perih, Pak, sedih, syiddati alam, berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaharat masyairul husni jaliyatan.
Tidak ada satu kota Madinah itu yang kuat untuk berbicara sesuatu selain kesedihan. Masyairul khuzni, semuanya diliputi dengan kesusahan. Waqad duhila Umaru ibnul Khattab radhiyallahu an. Ada 10 riwayat tentang bagaimana gambaran kesedihan para sahabat. Yang pertama yang kami sampaikan yaitu duhila Umaru ibnul Khattab radhiyallahu an. Duhila itu dahila yadhalu, ghobaan rusdi, hilang kecerdasannya Pak. Sayyidina Umar tuh sampai seperti orang yang kacau cara berpikirnya, saking tidak kuatnya menahan kesedihan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa duhila Umaru ibnul Khattab radhiyallahu an. Maka bisa ati mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawa'ada kullaman qala anna Muhammad qad mata biqat'i ra'si. Sayyidina Umar teriak-teriak Pak, siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat, Muhammad meninggal, aku potong lehernya. Soalnya sini bawa pedang Pak, orang pada ketakutan juga nengok Sayyidina Umar. Sepakat para ulama menjelaskan bagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bisa ati mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawa'ada kullaman qala anna Muhammadan qad mata biqat'i ra'sih. Mengancam Pak, tawa'ada itu mengancam. Siapa yang berani mengucapkan atau mengatakan Muhammad Rasulullah wafat, aku tebas lehernya. Hilang akal sehatnya Pak, saking sedihnya menahan perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innahu ghaba an qaumi kama ghaba Musa limulaqati rabbih. Bahkan beliau mengatakan Rasulullah tidak wafat, beliau hanya gaib sebagaimana gaibnya Nabi Musa 40 hari ketika menjumpai Rabbnya. Jadi Sayyidina Umar enggak percaya kalau Nabi wafat. Beliau mengatakan Rasulullah ini tidak wafat, beliau hanya gaib sebagaimana dulu pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah gaib 40 hari Pak, menjumpai Allah, tapi kembali lagi hidup. Dan Sayyidina Umar meyakini Rasul seperti itu, nanti selepas itu dia hidup lagi. Makanya barang siapa berani mengatakan Rasulullah wafat, maka akan aku tebas lehernya. Itu sambil bawa pedang loh Pak. Itu hari di mana Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar yang mendengar ini, kemudian fa khataba Abu Bakar radhiyallahu an. Wa qala Sayyidina Abu Bakar wa qama kemudian khatiban. Sayyidina Abu Bakar yang melihat Sayyidina Umar kalap begini, maka beliau berdiri khatiban kemudian berkhutbah. Ba'da asnallaha ta'ala wa hamidah. Setelah Sayyidina Abu Bakar memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian wa qala Abu Bakar man kana ya'budu Muhammadan fahuwa qad mata. Wa man kana ya'budullaha kana Allahu hayyan la yamut. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar menenangkan Sayyidina Umar. Barang siapa yang menyembah Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah sudah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum. Nah di sini wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kecuali utusan Allah. Qad khalat min qabli rusul, yang telah berlalu sebelumnya nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah. Maka afa immata au qutilan qalabtum, ketika Rasulullah itu diwafatkan atau dia terbunuh seandainya, apakah kalian akan kembali kepada kekufuran? In qalabtum ala aqabikum, apakah kalian setelah ditinggal wafat Rasulullah akan kembali kepada masa jahiliyah? Wa may yanqalib ala akibai, barang siapa yang kembali setelah wafatnya Rasulullah menjadi orang yang jahil, maka Allah tetapkan falayyadurullah syai'a, dan Allah tidak merasa terdolimi atau termadharati dengan perbuatan kalian. Sayyidina Abdullah bin Abbas Pak, yang ada di samping Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan begini, wallahi demi Allah, laka annan nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadil ayah.
Demi Allah aku katakan, kami semua seakan-akan nggak pernah tahu kalau ada ayat ini. Padahal ini 7 tahun sebelum kenabian Nabi wafat sudah diturunkan. Laka anna nasalam ya'lamu anna Allah anzala hadil ayah. Kami nggak sadar kalau Allah sudah menurunkan ayat surah Ali Imran 144 ini, Pak. Kalau nggak disampaikan oleh Abu Bakar, mungkin kami semuanya larut dengan kesedihan yang merusak pikiran kami. Kenapa? Saking cintanya mereka kepada Rasulullah, Pak. Sampai-sampai izalatul rusdi, kecerdasannya hilang Sayyidina Umar itu, Pak. Loh, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, kau tebas lehernya. Apa enggak ngeri, Pak? Saking beratnya menahan kondisi kejiwaan yang begitu berat, merasakan kehilangan Rasulullah SAW. Ini Masya Allah tabarakallah wa ta'ala. Ini baru kondisi Sayyidina Umar, belum kondisi sahabat-sahabat yang lain. Kalau kami sampaikan semuanya, waktu saya tidak cukup. Pagi ini saya sampaikan keadaan Sayyidina Umar terlebih dahulu, bagaimana ketika di hari itu Nabi belum dikuburkan, belum diapa-apakan, tapi kabar wafatnya itu sudah intasyarat. Sayyidina Umar kalap, Sayyidina Umar duhila, hilang akal kecerdasannya. Beliau sampai kalap, kemana-mana bawa pedang. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat akan ditebasnya. Abu Bakar melihat hal ini, kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia, mengingatkan, mangkana ya'budu Muhammadan fahuwa qad mata wa man kana ya'budullah wa kana Allahu hayyan la yamut. Maka barang siapa yang menyembah Muhammad Rasulullah sebetulnya, maka sesungguhnya beliau sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah selamanya tidak akan pernah wafat. Ini apa? Menunjukkan para ulama orang yang paling bagus kemampuan menguasai jiwanya pada waktu itu hanya Sayyidina Abu Bakar, Pak. Yang lain dah kalap, Pak. Hanya Sayyidina Abu Bakar yang masih bisa menguasai emosionalnya, kedewasaannya, kebijaksanaannya. Dan Sayyidina Abu Bakar ini orangnya gampang nangis, Pak. Nanti kita lihat seperti apa beliau ketika mendekap tubuh Nabi yang sudah menjadi jasad. Beliau ini gampang nangis, tapi tidak gampang emosional gitu loh, Pak. Makanya yang bisa menguasai Sayyidina Umar pada waktu itu adalah nasihatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Orangnya umurnya juga tua, kemudian lebih dewasa, lebih bijak, terus tidak emosinya itu tidak menggelegar begitu. Beliau orangnya santun, terus lembut, sehingga dalam kondisi seperti itu beliau adalah satu-satunya orang pada waktu itu yang mampu meredam kesusahan, kesedihan yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu tidak dosa, Pak. Jadi kita tidak boleh memahaminya, oh berarti itu satu hal yang melewati batasan syarak. Tidak. Ini adalah refleksi yang bisa kita lihat betapa mahabbahnya mereka para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri di bagian terakhir Dalailun Nubuwah juz 7 Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian kisah ini kami nukilkan juga dalam kitab Al-Mawahibul Muhammadiyah Sarah Asy-Syama'il At-Turmudiyah juga bagian terakhir. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Abu Isa At-Turmudi juga memasukkannya dalam bagian bab terakhir. Jadi demikian urutan rentetan atau peristiwa-peristiwa Al-Hadisah Al-Kubra yang mengiringi wafatnya kenabian Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas seperti apa keadaan Sayyidina Abu Bakar, keadaan Sayyidah Fatimah, bagaimana keadaan Sayyidina Ali, kemudian para sahabat-sahabat yang lain, termasuk perkataan Abu Du'aib Ad-Duhali ketika beliau datang ke Madinah, seorang tabi'in yang ingin masuk Islam. Ini Abu Du'aib Ad-Duhali itu tabi'in, dia masuk Islam tapi nggak pernah lihat Rasulullah. Maka di kalangan para ulama mengatakan dia tabi'in, masuk Islam di zaman Nabi tapi tak pernah melihat wajah Nabi. Kenapa? Ketika datang ke Madinah ingin melihat wajah Nabi, Nabi sudah dikafani, Pak. Itu Abu Du'aib Ad-Duhali. Nah, ceritanya lebih dahsyat lagi apa yang dilihat oleh beliau, menggambarkan keadaan para sahabat di Madinah pada waktu itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang mulia berkaitan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Ada pertanyaan, Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, jadi ketika Rasulullah SAW wafat, adakah sejarah mencatat bahwasanya gimana kondisi kota Madinah saat itu? Apakah seluruh umat muslim berbondong-bondong datang ke kediaman Rasulullah sehingga kelihatan begitu ramai sekali, atau seperti apa suasananya? Dan berapa lama Rasulullah itu dikebumikan, mulai dari wafat sampai dikebumikan, berapa jam atau berapa hari? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kota Madinah pada waktu berita Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, yang paling detail itu perkataan Abu Du'aib Ad-Duhali, qadimtu al-Madinata yauma wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke Madinah dari kampung saya semata karena ingin bertemu Nabi, melihat Nabi. Cuman ketika masuk Madinah, Nabi sudah tak ada. Nabi ada tapi sudah dikafani, sehingga aku tidak melihat Nabi karena tidak bisa mendekat. Nah kemudian ro'aitu, aku melihat orang-orang di Madinah itu semuanya mengeluarkan ucapan seperti ini, Pak. Ini rasa sedih, riuh, seperti dibayangkan oleh beliau ka'ahalul hajij, seperti talbiyahnya orang yang haji ketika berada di tanah suci, Pak. Sampai bayangkan, labbaik Allahumma labbaik, riuh begitu, labbaik Allahumma labbaik. Jadi rumah Nabi itu seperti Ka'bah, sahabat muter semua, ngriung semua, orang-orang Madinah ngumpul jadi satu, dan semuanya mengucapkan kubido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Du'aib yang datang bertanya, waqala Abu Du'aib, asluhuma, ada apa ini? Ada apa ini, kok begini, ini ada apa? Faqalu kubida Rasulullah, Rasulullah wafat. Riuh, Pak, nangis, semua sahabat nangis, riuh. Rasul wafat, ini macam mana Rasul wafat? Pokoknya seperti itu, seperti orang membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu ketika orang naik haji. Sampai bayangkan, Pak Haji, betapa riuhnya itu kalau orang naik haji di Yaum Arafah itu kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, seperti itu. Orang-orang membaca talbiyah, membaca hailalah, membaca la ilaha illallah. Jadi riuh, ruame. Orang-orang bersedih, mereka berzikir, mengatakan Rasulullah wafat, Rasulullah wafat, Rasulullah wafat. Jadi nggak bisa kita bayangkan seperti apa keadaan kota Madinah pada waktu itu. Abu Du'aib Ad-Duhali yang datang itu langsung terduduk, Pak. Tak sanggup melihat satu peristiwa seperti itu. Jadi beliau terduduk melihat, menyaksikan apa yang aku lihat ini, masya Allah, tidak pernah aku melihat sebelumnya peristiwa seperti ini. Orang yang merasa kehilangan dengan kepergian kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini sahih, wajib. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi, Pak? Ada pertanyaan lagi, Pak? Cukup? Pak Haji? Cukup ya? Baik. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan, yang kita bahas, kita kaji, menjadikan sebab ziyadatul hubbi wal mahabbah. Allah letakkan kecintaan, walaupun kita tidak bisa seperti kecintaannya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dengan duduknya kita di majelis sirah an-nabawiyah, kita belajar sedikit demi sedikit. Kerinduan kita yang paling terbesar adalah kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita di tengah-tengah kecintaan kepada keluarga kita, yang paling terbesar adalah kecintaan kita kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan kita di tengah-tengah pengorbanan untuk keluarga kita, masyarakat kita, maka kita jadikan pengorbanan yang paling terbesar kita hadiahkan kepada Sayyidul Wujud wa Alamis Syuhud, kekasih kita, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian ini bersamaan dengan wafatnya Rasulullah, bukan berarti kajian ini selesai.
Udah khatam belum? Masih panjang lagi Pak, karena membahas Rasulullah itu nggak cukup dari satu arah, masih banyak kitab-kitab sejarah yang membahas dari sisi-sisi yang lain, yang untuk melengkapi supaya semakin mahabbah kita semakin kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.